Wayang kulit adalah salah satu seni tradisional Jawa. Wayang kulit biasanya dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang, dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesinden. Wayang kulit juga salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Budaya wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan juga seni perlambang. Budaya wayang yang terus berkembang dari zaman ke zaman juga merupakan media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, pemahaman filsafat, serta hiburan. Menurut penelitian para ahli sejarah kebudayaan, budaya wayang merupakan budaya asli Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Keberadaan wayang sudah berabad-abad sebelum agama Hindu masuk ke Pulau Jawa. Walaupun cerita wayang yang populer di masyarakat masa kini merupakan adaptasi dari karya sastra India, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Kedua induk cerita itu dalam pewayangan banyak mengalami pengubahan dan penambahan untuk menyesuaikannya dengan falsafah asli Indonesia, yaitu Jawa.
sebetulnya ada dua pendapat. Pertama, pendapat bahwa wayang berasal dan lahir pertama kali di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Pendapat ini selain dianut dan dikemukakan oleh para peneliti dan ahli-ahli bangsa Indonesia, juga merupakan hasil penelitian sarjana barat. Alasannya bahwa seni wayang masih sangat erat kaitannya dengan keadaan sosiokultural dan religi bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa. Punakawan, tokoh terpenting dalam pewayangan yakni Semar, Gareng, Petruk, Bagong hanya ada dalam pewayangan Indonesia dan tidak ada di negara lain. Selain itu, nama dan istilah teknis pewayangan semuanya berasal dari bahasa Jawa dan bukan bahasa lain. Yang kedua, menduga wayang berasal dari India yang dibawa bersama dengan agama Hindu di Indonesia. Namun sejak tahun 1950-an, buku-buku pewayangan seolah sudah sepakat bahwa wayang memang berasal dari Pulau Jawa dan sama sekali tidak diimpor dari negara lain. Budaya wayang diperkirakan sudah lahir di Indonesia setidaknya pada zaman pemerintahan Prabu Erlangga, Raja Kahuripan di tahun 976 hingga 1012, yakni ketika kerajaan di Jawa Timur itu sedang makmurnya. Karya sastra yang menjadi bahan cerita wayang sudah ditulis oleh para pujangga Indonesia sejak abad ke-10. Antara lain adalah naskah sastra seperti Kitab Ramayana, Kakawin berbahasa Jawa kuno ditulis pada masa pemerintahan Raja Dia Balitung pada tahun 989 hingga 910, yang merupakan gubahan dari Kitab Ramayana karangan pujangga Hindia Walmiki. Selanjutnya, para pujangga Jawa tidak lagi hanya menerjemahkan Ramayana dan Mahabharata ke dalam bahasa Jawa kuno, tetapi mengubahnya dan menceritakan kembali dengan memasukkan falsafah Jawa ke dalamnya. Diperkirakan wayang sudah ada sejak zaman Neolitikum, yakni kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi. Kata wayang diduga berasal dari kata wewayangan yang artinya bayangan. Dugaan ini sesuai dengan kenyataan pada pergelaran wayang kulit yang menggunakan kelir, secari kain sebagai pembatas antara dalang yang memainkan wayang dan penonton di balik kelir itu. Penonton hanya menyaksikan gerakan-gerakan wayang melalui bayangan yang jatuh pada kelir. Pada masa itu, pergelaran wayang hanya diiringi oleh seperangkat gamelan sederhana yang terdiri atas saron, todung, dan kemanak. Jenis gamelan lain dan pesinden pada masa itu diduga belum ada. Manario, sampean niku napa lali, Mas? Sampean napa pun lali? Urip
wis tuwa sing doyan wedokan, wis tuwa sing doyan remiyang. Wong tuwa kuwi tegese kudu wis ngukur, ngukuri donya prana. Lah ngono to, Pak. Waktu kabeh niku wong tuwa niku parawi boten saged dados anutan para putra wayang. Cilaka niku, Pak. Sampeyan nyondro wae ora ana sing usuk kira-kira wae. Piye, Pak? Aku blek-blek sedinggo wae. Wis, kowe kuwi kaya arek ostis. Tegese ostis itu hidup dalam dunianya sendiri. Wis, urip sepisan kok dadi kotakan wae. Ya asal untuk dibandingkan jauh. Untuk lebih menjawabkan budaya wayang, sejak zaman Kerajaan Majapahit diperkenalkan cerita wayang lain yang tidak berinduk pada kitab Ramayana dan Mahabharata. Sejak saat itulah muncul cerita-cerita Panji, yakni cerita tentang leluhur Raja-Raja Majapahit mulai diperkenalkan sebagai salah satu bentuk wayang yang lain. Cerita Panji ini kemudian lebih banyak digunakan dalam bentuk pertunjukan wayang beber. Tradisi menjawabkan cerita wayang juga diteruskan oleh beberapa ulama Islam, di antaranya oleh para wali songo. Mereka mulai mewayangkan kisah para Raja Majapahit, di antaranya cerita Damar Wulan. Masuknya agama Islam ke Indonesia sejak abad ke-15 juga memberi pengaruh besar pada budaya wayang, terutama pada konsep religi dari falsafah wayang itu. Pada abad ke-15, yakni zaman Kerajaan Demak, mulai digunakan lampu minyak berbentuk khusus yang disebut blencong pada pergelaran wayang kulit. Sejak zaman Kartasura, pengubahan cerita wayang yang berinduk pada Ramayana dan Mahabharata makin jauh dari aslinya. Sejak zaman itulah masyarakat penggemar wayang mengenal istilah tokoh wayang, termasuk tokoh dewanya yang berawal dari Nabi Adam. Silsilah itu terus berlanjut hingga sampai pada raja-raja di Pulau Jawa, dan selanjutnya mulai dikenal pula adanya cerita wayang pakem yang sesuai standar cerita, dan cerita wayang carangan yang di luar garis standar. Selain itu masih ada lagi yang disebut lakon sempalan yang sudah terlalu jauh keluar dari cerita pakem.